Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di pelajaran matematika. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti berdoa. Selanjutnya Ustazah akan sampaikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan duduk tegak ketika teman-teman menonton video. Yang ketiga, fokus ketika menonton video. Yang keempat, memahami isi video. Dan yang kelima, mengerjakan proyek setelah teman-teman tuntas menonton video pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tema tentang tugasku sehari-hari dengan subtema tugasku dalam kehidupan sosial. Lalu di sini ada lagu tema tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Nada lagunya menggunakan nada lagu Mana di Mana. Pasti teman-teman sudah tahu ya bagaimana lagu Mana di Mana atau nada lagunya. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan nada lagu Mana di Mana dan liriknya tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Mari kita nyanyikan teman-teman. Tolong menolong terhadap sesama, bergotong royong di lingkungan kita. Jagalah kebersihan agar terasa nyaman, karena kebersihan sebagian dari iman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman lagunya. Selanjutnya ada dalil atau ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi para penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan melaksanakan sholat secara berkesinambungan, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini ada pengertian atau definisi tentang kehidupan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan kehidupan sosial itu? Kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antar individu satu dengan individu lainnya, dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama. Jadi itu yang disebut dengan kehidupan sosial. Selanjutnya ada macam-macam tugas manusia dalam kehidupan sosial. Yang pertama, gotong royong. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ketika teman-teman melakukan gotong royong atau tugas manusia dalam kehidupan sosial. Lalu yang kedua, saling berbagi. Nah, di sini ada gambar seorang anak kecil yang sedang berbagi kepada kakek-kakek. Selanjutnya, tolong menolong dan saling menghormati. Jadi
bentuk saling menghormati manusia yaitu ketika yang lebih tua kepada yang lebih kecil menghormatinya dengan saling menyayangi. Kemudian cara menghormati yang lebih kecil kepada yang lebih tua yaitu boleh saling jabat tangan atau mencium tangan. Kemudian ada satu lagi yaitu hidup rukun. Nah, di sini adalah salah satu contoh keluarga atau teman yang hidup rukun. Selanjutnya, kita langsung ke materi matematika. Kita akan belajar tentang penaksiran. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa yang disebut dengan penaksiran? Jika ada yang sudah tahu, Ustazah izin mengingatkannya ya. Dan jika ada yang belum tahu, Ustazah akan kasih tahu. Penaksiran adalah perkiraan yang dilakukan untuk hasil dari sebuah operasi hitung. Penaksiran yang digunakan pada sekumpulan uang biasanya menggunakan pembulatan keribuan terdekat. Beberapa ketentuan dalam pembulatan keribuan terdekat antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, angka satuan di bawah 500 atau dari 1 sampai 499 dibulatkan ke bawah atau ribuannya tetap. Lalu yang kedua, angka di atas atau sama dengan 500 atau 500 sampai dengan 999 dibulatkan ke atas atau ribuannya bertambah. Nah, contohnya ada 1.350 rupiah akan dibulatkan menjadi 1.000 rupiah. Itu contoh ketika pembulatan rupiah atau angka ya, angka nilai mata uang. Maaf. Selanjutnya, nah di sini contoh penaksiran harga barang yang akan teman-teman pelajari. Nah, di sini ada 5 benda, yaitu ada buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, dan tip X ya atau penghapus pulpen. Di sini ada cerita. Leni memiliki 10 keping uang 200-an dan 1 lembar uang 2.000-an. Barang apa yang akan ia beli? Nah, sebelumnya kita hitung terlebih dahulu. Jika Leni memiliki 10 keping uang 200-an, berarti uangnya ada berapa ya teman-teman? Ada 2.000 rupiah dan 1 lembar uang 2.000-an. Berarti jika dijumlahkan ada 4.000 rupiah. Oke, sekarang kita uraikan atau kita tentukan barang apa saja yang akan Leni beli. Nah, yang pertama ada buku. Banyaknya buku yang dibeli adalah 1. Kemudian 2.000 rupiah. Jumlah harganya 2.000 rupiah. Kemudian pensil. Banyaknya pensil 1 yang akan dibeli dan harganya 500 rupiah. Jumlah harga 500 rupiah. Kemudian penghapus. Penghapus sama juga sebanyak 1 penghapus yang akan dibeli, harganya 500 rupiah, jumlah harganya 500 rupiah. Penggaris yang akan dibeli sebanyak 1 juga, harganya 1.000 rupiah. Lalu kita jumlahkan atau kita totalkan. Yang pertama 2.000 rupiah, dari harga buku sampai penggarisnya kita jumlahkan. 2.000 rupiah ditambah 500 sama dengan 2.500. Kemudian ditambah 500. Jadi
3.000. 3.000 ditambah 1.000 jadi 4.000 rupiah. Jadi ada berapakah total uang yang harus diberikan kepada penjualnya oleh Leni? Yaitu ada 4.000 rupiah. Alhamdulillah, itu saja yang Ustazah sampaikan mengenai materi penaksiran harga barang. Kemudian ada manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya bisa teman-teman dapatkan ya. Yang pertama, teman-teman dapat mengetahui tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Yang kedua, mengetahui yang dimaksud dengan penaksiran. Lalu yang selanjutnya, mengetahui tentang penaksiran harga barang. Ya, itu saja manfaat yang insya Allah teman-teman akan dapatkan ya setelah teman-teman menonton video pembelajarannya. Selanjutnya, setelah teman-teman menonton videonya, ada proyek yang harus teman-teman kerjakan. Proyeknya yaitu, di sini ada soal cerita ya. Diskusikan dengan bunda atau ayahmu di rumah. Hari ini, ibu guru memberikan pengumuman. Besok, sekolah Siti akan mengadakan upacara. Upacara tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara, akan diadakannya bakti sosial atau baksos. Bakti sosial ini tujuannya memberikan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemudian Siti dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan. Mereka membelikan buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lainnya. Berikut barang-barang yang akan mereka sumbangkan. Ini dia barang-barang yang akan disumbangkan. Silakan teman-teman perhatikan harga barang-barang tersebut atau harga barang-barang di atas. Lalu teman-teman silakan masukkan nama barang, banyaknya barang yang harus dibeli berapa, harganya barang berapa, lalu jumlahnya berapa. Nomor 1, di sini uangnya sudah tertera ya, berapa yang dipegang oleh Siti. Siti memiliki uang Rp5.000. Kira-kira barang apa saja yang akan dapat dibeli Siti? Kemudian yang kedua, Edo memiliki 2 keping uang 500-an. Ada 2 lembar 1.000-an. Barang apa yang dapat ia beli? Kira-kira barang apa saja ya yang dapat Edo beli? Kemudian yang nomor 3, Beni memiliki 1 lembar uang 2.000-an dan 2 keping uang 1.000-an. Lalu barang apa saja yang dapat Beni beli? Silakan teman-teman tuliskan di tabelnya ya. Alhamdulillah pembelajarannya sudah tuntas teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan pastikan tetap semangat belajar di rumahnya. Ustazah cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.